Wali Kota Yogyakarta menutup sementara salah satu SPPG pasca ratusan siswa SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan yang diduga akibat makan bergizi gratis. Sidang pra-peradilan Perdana Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Satu remaja tewas dan satu lainnya tenggelam usai membuat konten video loncat dari sungai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, akibat mengisi bensin eceran sambil merokok, sebuah warung kelontong di Jalan Musyawarah Joglo Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada Jumat dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah warung kelontong yang berada di Jalan Musyawarah Joglo Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat dini hari tadi. Besarnya api membuat warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Peristiwa ini bermula ketika penjaga warung tengah mengisi bensin eceran ke dalam botol dari jerigen sambil merokok, sehingga menimbulkan percikan api yang langsung menyambar dan membuat penjaga warung mengalami luka bakar di bagian kaki. Yang terbakar itu warung kelontong, kira-kira luas areanya 6 meter persegi. Jadi informasi yang terbakar ini awal mulanya itu ada warga yang sedang isi bensin, terjadi ada percikan, kemudian ada satu korban luka bakar, dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara itu, sebuah bengkel reparasi mobil yang berada di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada Jumat siang. Diduga api berasal dari ruang oven pengecatan kemudian merambat ke bagian kantor. Kepanikan saat kebakaran terjadi di sebuah bengkel reparasi mobil. Karyawan berupaya mengeluarkan sejumlah kendaraan dari dalam bengkel. Kobaran api disertai kepulan asap seketika membesar dari dalam bengkel. Diduga kebakaran berasal dari korsleting di bagian ruang oven pengecatan. 15 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam berselang, api akhirnya dapat dipadamkan. Nanti kalau penyebab itu nanti ada pihak kepolisian yang menentukan dari mana titik api, karena perlu proses penyidikan lebih lanjut. Dugaan awalnya apa, Pak? Ya, dugaan dari ruangan itu, tapi kita belum tahu penyebabnya, karena perlu proses penyidikan lebih lanjut. Saudara, KRL jurusan Bogor Jakarta Kota mengalami kendala saat berada di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Meski belum diketahui penyebabnya, namun pada salah satu gerbong mengeluarkan asap hingga membuat penumpang panik dan berhamburan keluar gerbong kereta. Inilah rekaman video amatir dari salah satu penumpang. Dalam video terlihat salah satu gerbong mengeluarkan asap di stasiun Tanjung Barat. Meski tak sampai menimbulkan korban, namun perjalanan kereta sempat terhambat selama 12 menit. Melalui pesan tertulis, pihak KAI membenarkan peristiwa yang terjadi. Gerbong yang mengeluarkan asap merupakan komuter lain nomor 1207 jurusan Bogor Kota. Untuk memastikan keamanan, petugas KAI melakukan serangkaian pengecekan. Saat ini kereta telah dibawa ke Depo Manggarai untuk dilakukan perbaikan. Kita ke informasi lain, saudara. Selebritas sekaligus terdakwa Nikita Mirzani hadir dalam sidang pledoi atau nota pembelaan
Kali ini Nikita tampil berbeda dan menyebut memilih gaya busana Putri Firaun karena tampil sopan dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Konfliknya gimana nih? Ini gimana? Konfliknya apa nih hari ini? Hari ini aku jadi Putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Jadi Putri Firaun. Itulah yang dikatakan selebritas sekaligus terdakwa kasus pemerasan dan pencucian uang, Nikita Mirzani. Nikita bilang sengaja tampil sopan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan Kamis kemarin. Selain mengungkapkan penampilannya, Nikita juga mengatakan telah menyusun pembelaan dengan rasa haru dan berjanji tidak akan menangis saat sidang. Pledoi seperti apa? Pledoi udah bikin sendiri, nanti denger aja. Ada berapa lama sih? Berapa lembar? Cuma 2 kali. Bikin sendiri dengan penuh rasa ini haru. Gak ada masalah. Berapa halaman kan? Pengen nangis sih, pengen gua nangis ya gak ada. Hari ini gak ada air mata. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam persidangan ini, Nikita melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan JPU karena dianggap tidak sesuai dengan fakta. Pada persidangan sebelumnya, Nikita Mirzani dituntut jaksa pidana 11 tahun penjara dengan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menurut jaksa, Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang dari uang yang ia terima. Nikita disebut jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan, Reza Gladys. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam sidang pledoi atau nota pembelaan, Nikita Mirzani menolak telah melakukan pelecehan selama proses persidangan dan ia juga menolak telah mereview produk kecantikan yang menjerat dirinya ke dalam kasus hukum. Niki mengaku hanya ingin memberi imbauan kepada masyarakat agar hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Dalam hasil review yang dilakukan Dr. Samira, kemudian saya merepost kembali di media sosial saya dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Di situ saya hanya ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mereview produk milik PT Glavitsia RMA, produk yang bernama Glowing Booster Cell dengan review yang jelek-jelek. Yang saya lakukan hanya sebatas merepost kembali postingan Doktif terkait produk milik PT Glavitsia RMA, grup yang bernama Saudara, satu remaja tewas dan satu lainnya tenggelam usai membuat konten video loncat dari sungai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selengkapnya usai jeda. Saudara, satu dari dua pelajar yang tenggelam saat membuat konten video di Sungai Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditemukan warga dalam kondisi meninggal pada Jumat pagi. Korban ditemukan mengapung sekitar 5 meter dari titik mereka terjun ke sungai.
Warga Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengevakuasi jasad seorang pelajar yang tenggelam saat membuat konten video pada Jumat pagi. Korban ditemukan mengapung sekitar 5 meter dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi warga. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kardinah, Tegal untuk diperiksa lebih lanjut. Seorang warga mengaku semula melihat sebuah benda mengapung di sungai, namun saat didekati ternyata jasad korban yang dicari tim SAR. Kayaknya sih ini plastik, kalau dilihat dari atas jembatan kayak plastik, tapi setelah didekati dari tempat ini mayat, kalau ini kepalanya kayak ada rambut biak-biak, nah itu baru akhirnya saya ambil ini bambu tarik. Pada pagi hari yang sama, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran dan penyelaman menggunakan perahu karet untuk mencari satu korban lainnya. Insiden ini terjadi saat 5 pelajar berniat membuat konten video untuk media sosial pada Kamis petang. 2 orang terjun ke sungai untuk direkam, namun sayangnya keduanya tenggelam dan hanya satu yang berhasil ditemukan. Nurholis, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Saudara, pemerintah Kota Yogyakarta menutup sementara salah satu SPPG pasca ratusan siswa SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan yang diduga akibat makan bergizi gratis. Sebelumnya, siswa mengkonsumsi makanan dari program MBG pada Rabu siang. Namun pada Kamis malam, mereka mengalami gejala keracunan mulai dari pusing, mual, hingga muntah. Tak sedikit di antara mereka yang sempat dirawat jalan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Pasca peristiwa itu, Wali Kota Yogyakarta menutup sementara operasional SPPG. Sarana sih sepertinya sudah sesuai standar, karena ini kan dilakukan assessment juga sebelum operasional. Ya, cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti, apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Itu sudah dipastikan dihentikan sementara, Pak? Oh iya, kalau itu kan memang suatu protap dari kita, memang protapnya untuk diberhentikan. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menegaskan korban keracunan makan bergizi gratis berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian. Mereka bisa menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial. Pemerintah juga dinilai harus bertanggung jawab termasuk terkait perawatan korban keracunan. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi ketika memang ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan menimbulkan kerugian pada konsumen yang menerima manfaat tersebut. Nah, dalam hal ini juga bukan hanya hak atas ganti rugi dari material, tapi imaterial juga tentu akan menjadi salah satu indikator dari kompensasi dan ganti rugi ini, tergantung dari kerugian apa yang dialami oleh konsumen tersebut. Ya, contohnya ketika memang terjadi keracunan, ini tentu proses dari perawatan kesehatan ini harusnya ditanggung oleh pemerintah gitu ya, dan sampai sembuh, dan ketika memang itu bagaimana untuk memastikan bahwa
segala proses klaim kesehatan dan juga terkait dengan siapa yang membayar dan bertanggung jawab ini tentu harus diperhatikan gitu ya. Demo jalan rusak, aliansi mahasiswa dan warga menghadang truk kelebihan muatan yang diduga jadi penyebab jalan rusak. Informasinya usai jeda. Diduga akibat remblong, sebuah truk bermuatan asbes menabrak 3 mobil di pintu eksit tol Ancol Timur pada Mangan, Jakarta Utara. 2 mobil minibus rusak parah, sementara seorang pengemudi mobil bak terbuka mengalami luka. Meski tak menimbulkan korban jiwa, akibat kecelakaan ini membuat pintu eksit tol Ancol Timur tak bisa dilalui sementara waktu dan dialihkan ke pintu eksit tol Gedong Panjang. Untuk pemeriksaan kendaraan dan para sopir dibawa ke Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Semburan air disertai lumpur setinggi 1 meter menggegerkan warga di kawasan Jembatan 10 Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Semburan lumpur dipicu pipa gas alam bocor akibat benturan alat berat saat normalisasi sungai. Akibat kebocoran itu, distribusi gas alam ke konsumen terhenti selama berjam-jam dan mengganggu aktivitas 4.800 rumah. Sementara itu, petugas kini sudah menutup pipa gas yang bocor dan memastikan distribusi sudah kembali normal setelah dilakukan perbaikan. Sejumlah aliansi mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Front Masyarakat Keramat Watu melakukan aksi unjuk rasa dengan menghadang mobil truk odol di jalur utama Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap meningkatnya aktivitas truk barang dan dinilai merusak jalan dan membahayakan pengguna lalu lintas. Aksi dilakukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah maupun provinsi yang dinilai lamban menangani masalah truk odol di kawasan Keramat Watu. Masa akan terus melakukan aksi jika pemerintah dan pihak terkait tidak segera menanggapi tuntutan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak untuk menertibkan truk odol dan memperbaiki fasilitas lalu lintas di wilayah tersebut. Kita ke informasi lain, saudara. Sidang pra-peradilan perdana Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Dalam persidangan kali ini, majelis hakim memutuskan untuk tidak menghadirkan Del Pedro. Kuasa hukum Del Pedro, Muhammad Al-Ayubi, menilai kehadiran kliennya merupakan hal penting untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya. Menurutnya, sejak awal Del Pedro telah bersikap kooperatif sehingga seharusnya mendapat kesempatan untuk membela diri secara langsung di depan persidangan. Sidang pra-peradilan akan kembali dilanjutkan dengan agenda jawaban dari pihak Polri pada hari Senin mendatang. Kita sangat menyayangkan ya sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian. Dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Kesempatan kepada Del Pedro untuk membela dirinya, untuk menguji penetapan tersangka terhadap dirinya, untuk menguji penahanan terhadap dirinya. Dan permintaan ini dalam setiap sidang akan terus kami sampaikan kepada majelis hakim agar Del Pedro dihadirkan dalam setiap persidangan pra-peradilan. Sebelumnya, Del Pedro Marhaen ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025. Selain Del Pedro, polisi juga menetapkan 6 admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk gedung DPR MPR RI. Keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan, sehingga dinilai memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR MPR RI.
Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.